Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Mahfud MD panen hujatan dari berbagai pihak, termasuk bahkan pengacara kondang Hotman Paris ya, atas statement dia yang mengatakan ibu-ibu dosa besar jika melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak. Ini memang multitafsir ya, jadi karena multitafsir itu, maka banyak yang menafsiri itu sebagai sebuah statement yang tidak berakhlak juga gitu. Karena siapa yang tahu ibu-ibu itu akan melahirkan bayi yang berakhlak atau tidak kan gitu. Nah, terkait dengan banyaknya hujatan yang diarahkan kepada Pak Mahfud MD, akhirnya Pak Mahfud MD melakukan klarifikasi, tabayun atas apa yang dimaksud sebenarnya. Nah, baik, sebelumnya mari kita simak dulu statement singkat ketika Pak Mahfud ngomong tentang ibu-ibu yang dosa besar itu ketika melahirkan anak-anak tidak berakhlak. Dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Bangsa ini akan hancur manakala generasi mendatang itu tidak punya etika dan tidak punya akhlak. Nah, berikut ini adalah klarifikasinya ya atas statement itu yang telah banyak melahirkan hujatan kepada beliau. Tapi begini, itu betul ya, itu konteksnya. Ada yang tanya dalam pertemuan seperti ini, Pak, gimana Pak kalau ibu melahirkan anak tidak berakhlak? Nah, saya bilang, ya dosa kita kalau membiarkan ibu itu melahirkan anak tidak berakhlak. Kita yang dosa, bukan ibunya yang dosa. Oleh sebab itu, saya katakan ibu-ibu itu harus diberi pekerjaan yang layak. Jangan sampai kerja pagi sampai sore, upahnya tidak layak, tidak dilindungi oleh negara. Sehingga anaknya sesudah dilahirkan dibiarkan, tidak dididik. Kadang masuk ke tempat-tempat gelap dan menjadi tidak berakhlak. Oleh sebab itu, kami katakan besok perlindungan ibu-ibu itu dari sudut ketenaga kerjaan akan kita beri perhatian untuk lebih sejahtera. Oke ya, itu klarifikasinya. Jadi ada yang dirubah subjeknya, subjek yang dosa besar gitu. Kalau pada statement awal kan dosa besar ibu-ibu ketika melahirkan anak tidak berakhlak. Dari kalimat itu subjeknya adalah yang berdosa adalah ibu-ibunya. Nah, pada statement klarifikasinya tadi dirubah yang berdosa besar kita itu. Nah, ya dan namanya juga tabayun dan tabayun politik ya. Jadi ya apapun Pak Mahfud, nasi sudah menjadi bubur. Ya inilah kejamnya dunia politik Pak Mahfud. Salah sedikit tidak ada hati, kecelentut sedikit akan digoreng keseng oleh lawan-lawan politiknya. Itulah dunia politik. Makanya kemarin saya kan pernah ngomong bahwa sesungguhnya Pak Mahfud MD itu nggak tepat masuk di pemain langsung di lingkaran politik praktis capres-capres ini. Karena Pak Mahfud adalah akademisi gitu ya, pakar hukum, cocoknya ya Menko Polhukam atau Menhan atau Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi gitu. Tapi ketika masuk di ranah politik praktis ya itu pertempuran keras, sengit akan terjadi. Masing-masing lawan politiknya akan mengincar sekecil apapun di lubang semut sekalipun kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lawan-lawan politiknya. Tidak hanya Pak Mahfud MD, seperti yang kemarin dialami oleh Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi diwawancara wartawan mengatakan bahwa presiden, wakil presiden, menteri boleh kampanye politik. Wah, digoreng, geseng rumpeng sampai ke akar-akarnya itu. Bahkan ada yang kemudian bikin hoax nambahin butir ayat di pasal yang membolehkan tentang presiden, wakil presiden berkampanye politik. Itu dunia politik. Padahal apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi benar adanya. Itu adalah perkataan statement yang ada di Undang-Undang Pemilu tahun 2017 ya. Tapi sekali lagi ya itulah dunia politik. Makanya Pak Mahfud MD ke depan harus lebih hati-hati sekali. Ini apakah ada gunanya secara politik tentang
klarifikasi dari Pak Mahfud MD. Secara politik hampir ya ada gunanya tapi kecil sekali, sangat kecil dari image dan kesan negatif yang sudah beredar sebelumnya atas statement itu. Karena statement itu memang secara verbal memang sesungguhnya tidak multitafsir sebenarnya secara verbal. Karena jelas subjek, predikat dan objeknya. Bahwa Pak Mahfud MD mengatakan dosa besar jika kita membiarkan ibu-ibu melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak gitu. Dosa besar ibu-ibu jika melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak. Itu kan pengertian dasarnya secara tekstual bahwa seolah-olah ibu-ibu itu ketika anaknya lahir tidak berakhlak, ibu-ibunya ini berdosa besar gitu. Ya siapa yang tahu bahwa ibu-ibu akan melahirkan anak-anak itu nanti gedenya berakhlak atau tidak kan gitu. Jadi seolah disalahkan sejak dari lahir gitu. Iya kan begitu pengertiannya nih. Kita putar lagi kalau ini lebih jelas. Emak-emak dan ibu-ibu untuk melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu adalah satu dosa besar kepada bangsa ini. Nah, kan? Siapa yang dosa? Mak-mak, ibu-ibu adalah dosa besar jika melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak di bangsa ini. Di kalimat ini jelas subjeknya adalah ibu-ibu, mak-mak. Pelaku dosa besarnya adalah ibu-ibu, mak-mak. Di situ tidak ada kalimat jika kita membiarkan. Kalau kemudian di kalimat itu ada tambahan kalimat, kita berdosa besar jika membiarkan ibu-ibu melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak, lah itu baru. Berarti yang dosa besar bukan mak-maknya, tapi kita semuanya. Sebagaimana tadi tabayunnya Pak Mahfud MD mengatakan bahwa yang dosa besar itu bukan mak-maknya, tapi kita gitu. Jika membiarkan, ya itu namanya juga tabayun politik ya. Tapi saya percaya Pak Mahfud MD sih sebenarnya tidak demikian artinya. Tidak mengatakan bahwa, tidak bermaksud mengatakan bahwa yang dosa besar adalah mak-maknya. Jelas tidak. Karena mak-mak siapa yang tahu anak yang dikandung, dilahirkan nantinya akan menjadi berakhlak atau tidak kan gitu. Kan tidak ada yang tahu. Apalagi kalau kita kembali ke ajaran agama Islam khususnya kan dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu ngalal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan oleh sang ibu adalah terlahir secara suci, bersih. Anak-anaknya itu bersih. Akan menjadi berakhlak atau tidak itu tergantung orang tuanya nanti di dalam mendidiknya. Jadi maka kalau kemudian dikatakan bahwa ibu-ibu dosa besar ketika melahirkan anak-anak yang tidak berakhlak itu, pengertian dasarnya begitu. Anak-anak lahir sudah tidak berakhlak gitu, ibu-ibunya dosa sejak dalam kandungan. Ini memahami kalimatnya Pak Mahfud MD loh ya. Walaupun tadi sekali lagi saya yakin bahwa maksudnya bukan begitu, tapi ya apa boleh buat Pak Mahfud, nasi sudah menjadi bubur. Itulah kejamnya dunia politik. Yang tadi saya sampaikan, jangan kan jelas-jelas kelihatan salah, benar pun bisa dipelintir sampai nguwel. Dibakar hangus, kesengrumpeng cara wong Banyumas, dipepes habis. Jangankan yang memang jelas-jelas secara kalimatnya memang salah, tidak benar ya. Kalau kalimatnya Pak Mahfud itu jelas sekali. Subjek, predikat, objeknya yang berdosa besar dalam kalimatnya Pak Mahfud MD itu pada statement yang awal kemarin adalah ibunya yang dosa besar. Dari struktur kalimatnya ibunya, bukan orang lain. Mak-maknya gitu. Oke, ke depan mudah-mudahan Pak Mahfud MD lebih hati-hati lagi, tetapi walaupun nasi sudah menjadi bubur ya tetap koreksi evaluasi menjadi penting. Apakah akan berpengaruh pada elektabilitas Pak Mahfud MD di gelaran Pilpres 2024 yang tinggal 2 minggu lagi ini? Wallahu a'lam bishawab, berdoa saja mudah-mudahan tidak berpengaruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.